Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus penembakan di Kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat. Keluarga korban yang hadir melihat proses rekonstruksi marah saat melihat tersangka Bribka CS. Rekonstruksi penembakan yang dilakukan oknum polisi Bribka CS digelar di Kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat kemarin sore dan diwarnai kemarahan keluarga korban. Proses rekonstruksi yang diperagakan langsung oleh tersangka mendapatkan pengawalan ketat dari anggota polisi dan TNI. Keadilan lah yang benar-benarnya ya, yang seadil-adilnya. 3 orang mati, gampang itu ditembak ya. Dan saya butuh keadilan lah buat almarhum suami saya sama teman-temannya. Ya, saya mau polisi, kejaksaan, tolong benar-benar menjalankan tugasnya lah. Tersangka Bribka CS yang tak terima ditagih kwitansi pembayaran 3 juta rupiah sempat cekcok dengan kasir dan korban sebelum akhirnya menembak 3 korban, yakni Praka Martinus Rizky Kardu serta 2 pegawai kafe, Doran Manik dan Ferry Simanjuntak. Dalam rekonstruksi yang juga mendapatkan pengawalan dari pihak TNI ini mendapatkan protes dari kuasa hukum tersangka. Pihak kuasa hukum merasa keberatan adanya intervensi selama jalannya proses rekonstruksi. Contoh mengerahkan. Ya, sampai tadi klien kami itu agak sedikit yang mungkin dia agak sedikit dia takut dengan hadirnya mereka, karena ada beberapa tadi saya di dalam ruangan adegan itu ada beberapa oknum hadir di situ. Artinya kehadiran mereka sebagai apa? Ini kan sudah ini pidana umum. Artinya polisi berikan wewenang kepada polisi untuk melakukan penyelidikan sejauh mana mencari kebenaran. Sebanyak 51 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penembakan di Kafe RM. Hasil rekonstruksi untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Eksekusi rumah di Jalan Seibatang, Serangan, Kota Medan berlangsung ricuh. Penghuni rumah yang tak terima diusir menyiram petugas dengan air limbah. Petugas yang hendak mengeksekusi sebuah rumah di Kota Medan ini justru mendapat siraman air bercampur kotoran oleh penghuni rumah. Penghuni rumah yang mengaku sebagai ahli waris menolak untuk mengosongkan rumah di Jalan Seibatang, Serangan ini. Meski demikian, eksekusi tetap berjalan. Lantaran upaya persuasif tak berhasil, petugas terpaksa mendobrak pagar rumah dengan balok kayu. Secara baik udah kita minta Pak ya, sudah negosiasi ternyata tidak ada. Sampai udah berulang kali, udah ketiga kali nih Pak. 1-2 kali gagal, kita udah mundurkan dari tahun 2017. Secara baik-baik nggak mau juga, terpaksa dengan selanjutnya hari inilah kami laksanakan lagi Pak. Sengketa kepemilikan rumah ini bermula saat pemilik rumah meminjam uang kepada penggugat pada tahun 1994. Namun utang tersebut tak kunjung dilunasi dan berujung ke pengadilan. Para ahli waris yang merupakan anak dan cucu pemilik rumah keberatan dengan putusan pengadilan. Namun hingga kini tak ada upaya hukum lanjutan dari pihak pemilik rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi meringkus dalang perampokan rumah mewah di Kedoya, Jakarta Barat. Pelaku menyuruh sejumlah tukang membongkar material berharga di rumah mewah tersebut untuk dijual secara terpisah. Inilah barang bukti yang diamankan polisi setelah menangkap pelaku pencurian rumah mewah di Jalan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Barang bukti berupa ubin marmer dan sejumlah furniture ini ditemukan di kediaman Ari yang diduga merupakan otak pencurian. Menurut petugas, pelaku masuk ke dalam rumah dengan melompat pagar dan menjebol pintu utama. Pelaku kemudian mengganti gembok pintu gerbang. Jadi pertama dia lewat, dia lihat kosong, dia masuk loncat pagar, kemudian dia congkel pintu masuk ke dalam rumah, ngambil gembok, kunci yang diganti. Pertama sekali sama dia lah gembok yang di pagar depan. Jadi dia sempat masuk sendiri dengan melompat pagar dan minta kunci. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kebonjeruk. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu petugas masih mengejar 2 orang lainnya yang diduga membeli barang hasil curian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sebelumnya, aksi perampokan rumah mewah di kawasan Jakarta Barat menyita perhatian. Para perampok merampok seisi rumah mulai dari ubin marmer hingga lampu hias. Beberapa saat sebelum dirampok, rumah mewah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat ini dalam kondisi rapi dan lengkap dengan berbagai perabotan serta hiasan. Kemudian usai dirampok, kondisi di dalam rumah menjadi porak-poranda. Perampok mencuri ubin marmer, kusen, tiang penyangga atap, dan lampu hias. Diduga rumah ini dirampok oleh sejumlah orang yang mengontrak rumah. Petugas keamanan dan warga sekitar tidak mencurigai aksi para perampok ini. Mereka mengira rumah memang sedang direnovasi. Aksi perampokan diperkirakan terjadi selama sepekan. Kayak orang kerja proyek begitu biasa, maksudnya nggak mencurigakan begitu. Ya pokoknya orang kalau ngeliat misalnya kerja proyek lah, amatir ya, ngobrol ya biasa yang kerja juga. Berapa lama bang? Sekitar 2 mingguan. Oh 2 mingguan ya? 2 minggu. Pas ketahuan ya, tahu datang polisi aja. Oh datang polisi tiba-tiba, ya. Bang ini rumah kosong udah berapa lama sih bang? Lama, udah lama sekali nih. Hah? Tahun ada bang? Ya setahunan lebih ya. Oh setahun lebih. Sebelum menangkap dalang perampokan, polisi menangkap 3 pelaku lainnya dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang kakek 60 tahun di Blitar, Jawa Timur mencabuli 6 anak di bawah umur. Ya, pelaku yang merupakan tokoh agama di lingkungan tempat tinggalnya mencabuli para korban yang berbelanja di toko miliknya. Kakek 60 tahun ini dilaporkan mencabuli 6 anak di bawah umur di lingkungan tempat tinggalnya. Ironisnya, perbuatan cabul pelaku yang merupakan tokoh agama di kampungnya ini sudah berlangsung sejak 2017 lalu. Pelaku beraksi saat rumahnya sepi dan para korban datang berbelanja di tokonya. Korban diancam tidak diberikan uang kembalian jika menolak keinginannya. Pasti buka ya hanya sebentar, ada orang seperti itu aja. Kalau istri biasanya ke siapa? Di situ. Terus istri tahu nggak Pak kalau Bapak melakukan itu pada anak-anak itu? Itu tapi Pernah kepergok? ya tapi enggak hanya udah keluar itu tahu sampai. Sementara itu, polisi sudah menerima laporan dari 6 orang tua yang anaknya menjadi korban pelaku. Namun diduga masih ada korban lain yang tidak berani melapor. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait pengurus masjid yang mencabuli 6 anak di bawah umur sudah bergabung bersama kami Kapolres Blitar AKBP Yudi Heri Setiawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas. Ya, langsung saja Pak, dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, apa yang ada di kepala oleh pelaku ini sehingga tega melakukan aksi bejatnya? Jadi begini Mas, berdasarkan daripada hasil pemeriksaan terhadap pelaku, bahwa pelaku adalah dengan inisial M dengan umur 60 tahun. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan bahwa dapat simpulkan bahwa yang bersangkutan adalah hiperseks. Mengapa kemudian korbannya ini merupakan anak-anak, Pak Yudi? Jadi memang yang bersangkutan pada saat rumahnya kosong, jadi pelaku menjual barang-barang, membuka toko, jadi ada anak-anak yang datang untuk membeli, kemudian dilakukan rayuan untuk dapat mengikuti ke dalam rumah. Oke, untuk para korban sengaja dicari yang merupakan tetangga atau seperti apa Pak? Jadi korban yang ada adalah yang tinggal di sekitar tempat tinggal daripada pelaku. Jadi pelaku melihat ketika ada anak-anak yang berbelanja di rumahnya, kemudian diiming-imingi ketika
melakukan pembayaran, kemudian kembalian uangnya tidak diberikan, kemudian diajak masuk ke dalam rumahnya. Dan dilakukan kegiatan-kegiatan seperti memegang dan sebagainya. Iya, Pak Yudi, aksi bejat ini kan sudah dilakukan pelaku sejak tahun 2017. Mengapa kemudian baru terungkap sekarang? Ya, jadi kegiatan yang dilakukan itu dari 2017 sampai 2020. Jadi kemarin ada beberapa daripada orang tua yang melaporkan ada kejanggalan-kejanggalan, melaporkan kepada kita dan kita lakukan penyelidikan, kemudian barulah terungkap bahwa telah terjadinya kegiatan, dapat dikatakan kegiatan yang memperlakukan anak di bawah umur itu tidak baik. Oke, satu hal yang disebutkan miris dari fakta yang terungkap dari kejadian ini adalah aksi bejat ini dilakukan di atas perlengkapan ibadah. Betul demikian, Pak? Betul, Pak. Jadi di beberapa barang bukti yang kita sita, salah satunya adalah sejadah warna merah. Karena memang pelaku itu adalah guru agama juga. Jadi sebagai orang yang mengajarkan tentang keagamaan di lingkungannya. Oke, selain guru agama, disebutkan yang bersangkutan juga pengurus masjid. Apa sebetulnya yang dilakukan beliau di masjid, Pak? Jadi kegiatan mengajarnya biasa dilakukan di masjid atau di rumahnya. Jadi memang yang bersangkutan adalah di lingkungannya. Bagaimana kemudian profil pelaku ini, Pak? Anda tadi menjelaskan pelaku adalah guru agama. Di samping itu ternyata dia juga memiliki toko ya, Pak ya? Pada hasil pemeriksaan, tujuan kepada pelaku tersebut yaitu hiperseks. Tentunya ini nanti akan kita dalami lagi sejauh mana bahwa perilaku penyimpangan seks ini oleh pelaku tersebut. Iya, Pak Yudi, mengingat aksi bejat ini sudah dilakukan pelaku cukup lama ya, sudah lebih dari 3 tahun, hampir 4 tahun. Apakah ada kemungkinan korbannya lebih dari 6 orang? Ya, kemarin ada rencananya dari beberapa orang tua akan melaporkan kembali. Makanya kami mengimbau kepada masyarakat yang merasa di lingkungan yang ada di Desa Kembloko untuk dapat melaporkan apabila memang menjadi korban daripada pelaku tersebut. Baik, terima kasih AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, sebelumnya pencabulan juga pernah dilakukan oknum pendeta di Surabaya. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka atas pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pencabulan oleh oknum pendeta HL. Selain menetapkan HL sebagai tersangka pencabulan terhadap gadis di bawah umur, polisi juga mendapatkan fakta baru. Diduga HL bertindak asusila kepada lebih dari 1 korban. Polisi mencari bukti dan saksi baru untuk menguatkan dugaan. Sebelumnya HL ditangkap anggota di Treskrimum Polda Jawa Timur saat akan berpergian ke luar negeri. Penangkapan berdasarkan laporan yang dilakukan korban pada 20 Februari lalu. Menurut korban, pencabulan terjadi 2000 hingga 2001. Setelah sekian lama bungkam karena depresi, korban akhirnya berani melapor dengan didampingi aktivis perempuan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai penggusuran kios di Menteng Dalam, Jakarta. Kami kembali untuk Anda saat lagi.